Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan diskusi kelima dari video konseling krisis. Perkenalkan, nama saya Husna, Vera Mersiani, dipanggil Husna. Silwang Kerota Aini dipanggil Silma. Anggi Pramundari dipanggil Anggi. Pinta Reskiana dipanggil Pinta. Untuk tema kali ini pembahasan kita yaitu tentang simulasi pengalaman bencana alam. Sekarang kita bahas tentang simulasi krisisnya. Jadi di sini kita mau membahas sebuah studi kasus di mana ada seorang korban bencana alam bernama Maya. Dia mungkin sekitar umur 32 tahun ya. Terus dia karena bencana alam itu sehingga membuat rumah dia roboh. Kemudian dia sehingga kehilangan salah satu korban. Ya, kehilangan saudara perempuannya, kehilangan saudara perempuannya. Dan sebelumnya si Maya ini seorang profesional muda yang aktif dan ceria di hubungan sosial. Nah, kemudian kita analisis kasus. Dalam kasus ini, Maya menunjukkan respon yang beragam dalam menghadapi krisis bencana alam. Yang pertama bisa ke respon kognitif. Respon kognitif ini bisa Maya terjadi kesulitan konsentrasi, berpikiran negatif, dan hypervigilance. Hypervigilance itu kayak ketika Maya mendengarkan suara-suara Maya akan membayangkan lagi waktu bencana alam. Jadi membuat flashback gitu berarti ya. Membuat cemas lagi. Kemudian kalau dari segi respon afektifnya, Maya itu mengalami distres emosional, perubahan suasana hati yang drastis, dan perasaan terputus hubungan sosial. Mungkin dia jadi kayak menghindari orang gitu. Kemudian dari segi perilaku, dia mengalami perubahan dalam pola tidur, makan, perilaku menghindar, dan ketergantungan pada obat tidur. Ya, kan karena takut jadi nggak bisa tidur, akhirnya bergantung sama obat tidur. Nah, dari simulasi ini menunjukkan bagaimana krisis atau trauma dapat mempengaruhi individu secara menyeluruh, baik dari kognitif, afektif, hingga perilaku mereka. Dan ini juga yang menggambarkan kompleksitas reaksi individu terhadap stresor yang besar, serta pentingnya dukungan sosial dan intervensi psikologis yang tepat untuk membantu mereka pulih dari pengalaman traumatis seperti ini. Sekarang kita bahas intervensi dan strategi perbantuan yang tepat untuk membantu Maya dalam menghadapi krisis bencana alam yang dialaminya. Yang pertama, kita bisa pakai terapi kognitif perilaku CBT. Yang kedua, EMDR. Terapi EMDR. Di perbantuan yang kedua dengan dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini kita bisa berikan dari kelompok dukungan. Tadi Maya bergabung dengan kelompok dukungan dan membutuhkan dukungan dari teman, keluarga dan lingkungan Maya. Kemudian intervensi medis dan kesehatan fisik. Jadi di sini Maya bisa berkonsultasi dengan medis, juga bisa manajemen obat. Kemudian ada bantuan pendidikan dan informasi. Di sini ada pendidikan tentang respon normal terhadap trauma. Kemudian juga ada pendekatan holistik, yaitu perencanaan perawatan jangka panjang serta memantau progres. Dengan pendekatan yang komprehensif dan holistik ini, diharapkan Maya dapat mengalami perbaikan secara bertahap dalam kesehatan mental dan kesejahteraannya setelah mengalami krisis. Dukungan dari profesional kesehatan mental dan dukungan sosial yang kuat sangat penting untuk membantu proses pemulihan. Kognitif, afektif, dan perilaku. Jadi krisis atau trauma itu dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk pada aspek kognitif, afektif, dan perilaku. Jadi di sini berikut adalah beberapa dampak umum yang bisa terjadi. Yang pertama pada aspek kognitif. Jadi krisis atau trauma ini seringkali mempengaruhi cara seseorang itu berpikir dan memproses informasi. Dampaknya itu dapat mencakup kesulitan konsentrasi. Seseorang mungkin mengalami kesulitan untuk fokus dan memusatkan perhatian sehingga kinerja kognitifnya menurun. Kemudian gangguan ingatan, terutama ingatan terkait dengan peristiwa traumatik bisa terganggu, dan seseorang mungkin mengalami kesulitan dalam mengingat detail-detail penting. Kemudian pemikiran negatif, munculnya pola pikir yang negatif tentang diri sendiri,
tentang dunia atau masa depan seperti perasaan tidak berdaya atau putus asa. Kemudian yang terakhir ada hypervigilance atau reaksi yang mudah terpicu. Peningkatan kewaspadaan yang berlebihan atau reaksi yang kuat terhadap rangsangan yang mengingatkan pada pengalaman traumatis. Yang kedua bisa berdampak pada aspek afektif, yaitu reaksi emosional terhadap krisis atau trauma, dan ini juga bisa bervariasi. Contohnya di stres emosional, kecemasan, ketakutan, kesedihan yang mendalam. Ada juga perubahan suasana hati, kayak emosinya lebih besar dari biasanya, gembiranya cepat berubah jadi depresi, kemarahannya nggak terduga. Terus yang terakhir ada merasa terputus hubungan sosial. Jadi dalam membangun atau mempertahankan hubungan sosial dengan orang lain itu kesulitan karena ada perasaan tidak aman dan jadinya tidak bisa mengungkapkan diri. Terakhir, Yang ketiga ini aspek perilaku. Perilaku seseorang juga bisa terpengaruhi secara signifikan setelah mengalami krisis atau trauma. Di sini ada perubahan dalam pola tidur dan makan. Juga ada perubahan aktivitas sosial yang mana menghindari orang-orang atau tempat-tempat yang mengingatkan pada pengalaman traumatis. Ada juga perilaku yang merusak diri sendiri, seperti menyakiti diri sendiri sebagai cara untuk mengatasi perasaan yang tidak tertahankan. Ini mungkin parahnya itu sampai menyiksa diri sendiri gitu. Jadi kita penting untuk diingat bahwa respon seseorang terhadap krisis bisa bervariasi berdasarkan pengalaman mereka, dan dukungan serta perawatan yang tepat sangat diperlukan untuk membantu individu mengatasi dampak psikologis yang mungkin timbul. Implementasi intervensi yang efektif dalam kasus seperti Maya menghadapi tantangan-tantangan tertentu yang perlu diatasi dengan hati-hati. Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin muncul. Yang pertama, keterbatasan akses atau sumber daya. Yang kedua, stigma atau persepsi yang negatif. Yang ketiga, koordinasi perawatan yang kompleks, serta yang terakhir yaitu keamanan dan keselamatan. Jadi dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini, implementasi intervensi yang efektif untuk membantu individu seperti Maya dapat menjadi lebih mungkin. Pendekatan yang holistik, terkoordinasi, dan responsif terhadap kebutuhan individu adalah kunci dalam memastikan bahwa intervensi tersebut efektif dan mendukung pemulihan yang berkelanjutan. Oke, mungkin cukup sampai sini diskusi kita tentang studi kasus seorang Maya gitu. Jadi intinya dari kasus seorang yang terkena bencana alam itu, inti dari penanganannya itu dari sosialnya ya, sosial dan cara sekitar memperlakukannya dia untuk pikirannya juga membantu masa pemulihannya dia gitu. Oke, mungkin cukup sampai sini aja video yang bisa kita berikan. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat gitu. Udah. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.